Salam Great Retailing, jumpa lagi dengan saya, Sofyan Muharam di SMF Retail Code. Kali ini kita akan membahas tentang merchandising. Merchandising merupakan salah satu disiplin di dalam bisnis retail yang sangat penting. Tanpa menguasai merchandising akan sulit sekali bagi retailer untuk menguasai dan memenangkan persaingan di bisnis retail. Sama halnya dengan operation, tujuan utama daripada merchandising adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Di mana dengan adanya kepuasan dari pelanggan ini, maka diharapkan akan terjadi penjualan dan akan terjadi pertumbuhan dari penjualan tersebut. Selain itu, merchandising juga memiliki tujuan untuk meningkatkan profit daripada retailer. Jadi jika disimpulkan, maka ada 3 tujuan utama daripada merchandising. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, kedua penjualan, dan ketiga profit. Untuk mencapai hal tersebut, maka ada area utama yang di-cover di dalam aktivitas merchandising. Yang pertama adalah pengelolaan rantai penawaran, di mana dalam pengelolaan rantai penawaran akan meliputi bagaimana retailer melakukan sourcing, kemudian melakukan pengembangan daripada supplier atau supplier development, kemudian melakukan negosiasi dan kondisi kontrak, juga melakukan kolaborasi dengan supplier, bagaimana bisa menjamin kualitas daripada produk yang disuplai, dan kemudian juga tentunya untuk memberikan dampak yang positif bagi customer, maka merchandise perlu melakukan estimasi penjualan dan estimasi order. Dengan demikian, supplier bisa melakukan support yang lebih baik kepada retailer bersangkutan. Dalam pengelolaan rantai penawaran ini, salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan oleh merchandising adalah penerapan apa yang dinamakan dengan QECR atau Quick Efficient Consumer Response. Jadi bagaimana supply chain bisa melakukan respon yang cepat terhadap perubahan permintaan daripada pelanggan. Aplikasi daripada QECR ini tentunya membutuhkan dukungan daripada teknologi. Hal kedua yang menjadi aktivitas atau area kerja daripada merchandise adalah optimasi margin. Optimasi margin dapat dicapai oleh retailer dengan memperhatikan 4 area utama. Yang pertama adalah mengetahui dan memiliki pemahaman terkait dengan mix margin daripada retailer bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian daripada shrinkage, terutama bagi food retailer yang memiliki departemen fresh, maka pengendalian shrinkage ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Yang ketiga, optimasi daripada merchandise revenue, atau dikenal juga oleh para retailer sebagai back margin. Dan yang keempat adalah pendekatan loss prevention, yaitu bagaimana retailer bisa mengurangi kehilangan barang, kehilangan daripada unknown loss atau unknown shrinkage, sehingga tidak memakan margin daripada retailer. Area ketiga yang menjadi perhatian daripada merchandising adalah image harga. Apa saja elemen-elemen daripada image harga ini? Paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan assortment. Pemilihan assortment merupakan sesuatu yang sangat penting karena setiap produk memiliki level harga yang berbeda-beda. Sehingga pemilihan assortment ini bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk menciptakan image harga. Kemudian yang kedua, promosi. Bagaimana aktivitas dan konsistensi dalam promosi bisa membentuk persepsi harga dari customer. Selanjutnya adalah harga real daripada produk-produk yang dijual di retailer yang bersangkutan. Untuk mencapai persepsi harga yang diakibatkan oleh penerapan harga real ini, maka retailer perlu secara rutin dan konsisten melakukan apa yang disebut dengan competitor check. Dan retailer juga perlu mengklasifikasikan assortment mana saja yang perlu dikontrol supaya harganya tidak lebih mahal dibandingkan kompetitor. Umumnya kontrol item ini adalah assortment yang paling dicari oleh target market daripada retailer bersangkutan. Misalkan untuk food retailer
maka barang kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga merupakan control item yang perlu dimonitor harganya agar tidak lebih mahal dibandingkan kompetitor. Kemudian fisik toko. Fisik toko juga merupakan hal yang dapat berpengaruh terhadap image harga. Jika retailer bersangkutan ingin menciptakan image harga yang premium, tentunya fisik toko harus didesain sedemikian rupa sehingga memberikan persepsi premium. Dan sebaliknya, bagi retailer yang menyasar target market yang menengah ke bawah, jangan sampai toko didesain premium sehingga target market medium low sungkan atau ragu-ragu untuk masuk ke dalam toko. Dan yang kelima adalah persepsi historis daripada harga yang diterapkan oleh retailer. Dan ini akan timbul dari konsistensi strategi harga yang diterapkan oleh retailer. Persepsi historis yang positif tentunya akan memberikan keuntungan bagi retailer dalam menciptakan image harga yang positif juga. Yang keempat adalah optimasi assortment. Di dalam optimasi assortment ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pembenahan struktur daripada assortment yang dijual oleh retailer. Pembenahan struktur ini merupakan sesuatu yang penting karena dengan kita melakukan pembenahan struktur daripada assortment, maka akan memudahkan analisa daripada penjualan ataupun analisa daripada margin per kategori. Jadi pembenahan struktur ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam optimasi assortment adalah pengelolaan kategori, di mana pengelolaan kategori ini merupakan core activity daripada optimasi assortment. Saat ini pengelolaan kategori sudah bisa dilakukan dengan machine learning atau teknologi AI, contohnya teknologi yang dimiliki oleh Hypertrade, di mana dengan teknologi ini retailer bisa dengan mudah akan memperoleh insight dan juga rekomendasi dari machine learning apa yang harus dilakukan oleh retailer untuk mengoptimasi assortment mereka sehingga bisa mencapai margin dan juga penjualan yang optimum. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam optimasi assortment adalah seasonal merchandising, di mana seasonal merchandising ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena penjualan-penjualan seasonal umumnya berkali-kali lipat dari penjualan reguler. Contohnya pada saat Lebaran, pada saat Natal, Tahun Baru, atau Chinese New Year. Itu adalah seasonal-seasonal di Indonesia di mana penjualan produk sangat tinggi dan harus menjadi fokus perhatian daripada merchandising dalam optimasi assortment. Area kelima yang menjadi perhatian daripada merchandising adalah display dan POP. Ada 5 hal terkait display dan POP yang perlu diperhatikan oleh merchandising. Yang pertama adalah event dan animasi, kemudian yang kedua produktivitas ruang, serta fixture yang digunakan, layout dan planogram, serta audio visual merchandising. Saat ini, ada juga salah satu area atau disiplin yang kini perlu diperhatikan oleh seorang merchandiser, yaitu CRM atau Customer Relationship Management, di mana dengan teknologi CRM memungkinkan retailer kini untuk melakukan program-program komunikasi dan promosi yang sifatnya lebih personal. Sehingga dengan demikian, hal ini tentunya akan sangat membawa dampak kepada merchandiser dalam membuat strategi promosi maupun strategi penawaran yang tepat kepada masing-masing customer secara individu. Yang dulu, hal ini tentunya tidak mungkin untuk dilakukan. Demikian pendekatan daripada total merchandising dari SMF Solution. Semoga bisa memberikan manfaat dan ide bagi para retailer bagaimana melakukan pendekatan pengelolaan merchandising secara total. Sampai bertemu kembali di SMF Retail Code berikutnya. Salam Great Retailing, salam RQCC.